A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang huruf jar. Materi itu sudah pernah saya berikan secara tulisan di e-learning madrasah kita. Hari ini akan kita bahas secara tulisan melalui video yang singkat ini insyaallah. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya kita ulang kembali materi yang pernah saya sampaikan tentang dhamir, kemudian cara mendeteksi ini dhamir ni jumlahnya berapa orang? 1 kah, 2 kah, 3 kah? Kemudian macam mana cara menggunakan fi'il mudhari'nya. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda tidak akan bisa menulis fi'il mudhari' dengan betul atau menulis kaidah bahasa Arab dengan betul kalau Anda tidak tahu apa dhamir yang akan digunakan. Karena salah dhamir, maka kata kerjanya tidak akan pernah betul selamanya. Itu perhatikan betul-betul. Sering-sering diulang-ulang, tengok dan sebagainya. Sering latihan. Tanpa latihan omong kosong Anda belajar hari ini. Oke? Dengarkan baik-baik, kita ulas sedikit tentang materi sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada misalkan perintah dalam bahasa Indonesia, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab misalkan. Ahmad, Ali, dan Fatimah pergi ke sekolah. Macam mana cara menerjemahkannya? Tulis Ahmad bahasa Arabnya karena dia nama orang, tulis Ahmadu wa Ali wa Fatimah. Dah, perhatikan. Ada Ahmad, ada Ali, ada Fatimah, berkumpul dalam satu kelompok lah atau golongan. Tugas kita adalah mencari dhamirnya apa. Kenapa kok dhamirnya kita cari? Supaya kita tahu macam mana cara membuat kalimat bahasa Arabnya pergi. Pergi itu bahasa Arabnya apa? Zahaba, yadhhabu. Oke, pembahasan kita tentang fi'il mudhari'. Ya ini kemarin bisa berubah menjadi apa? Alif. Kemudian bisa berubah jadi nun. Tetap ya bisa berubah jadi ta. Kemudian setelah lam fi'ilnya itu ada yang ditambah alif dengan nun, ada ditambah waw sukun dengan na, ada ditambah ya sukun dengan ni dan lain sebagainya. Dah, oke. Untuk mengetahui di depannya alif ka, nun ka, ya ka, ta ka, tambahannya alif nun, alif waw nun, ya nun ka di belakang. Kita harus tahu dhamirnya apa. Cara tahu dhamirnya, tengok, perhatikan baik-baik. Ada Ahmad, Ali dan Fatimah berkumpul, maka dhamirnya pasti yes. Dhamirnya pasti hum. Kenapa hum? Karena 3 orang berkumpul. Loh, hum kan laki-laki, sementara ada Fatimah. Kemarin dah saya jelaskan bahwa berapapun jumlah perempuan, ada 1 orang laki-laki nyelip di situ, maka dhamirnya wajib dhamir laki-laki, perempuannya dihilangkan. Nah, ini kebetulan laki-lakinya 2, perempuannya 1. Nanti kita bikin soal misalkan perempuannya 4, laki-lakinya 1, tetap dhamirnya adalah hum. Perhatikan. Dah dapat dhamir hum, baru kita cari kata kerjanya pergi itu apa. Tinggal kamu gabungkanlah. Saya tak mau mengulas itu lagi. Kalau dhamirnya hum, yadhhabu, jadi apa dia? Kamu tulis di sini. Ahmad wa Ali wa Fatimah yadhhabuna. Dah? Kemudian ke sekolah. Oke, dengarkan. Pembahasan kita hari ini tentang inilah dia. Ada kalimat ke, di dalam, dari, di atas, itu yang mau kita bahas. Tapi sebelum kita bahas itu, ini harus dituntaskan dulu. Ya, apa dhamirnya, kemudian apa kata kerjanya. Itu pertama. Ini soal pertama. Yang kedua misalkan saya tulis sebelum Ahmad itu ada kamu misalkan. Kamu, Ahmad, Ali dan Fatimah pergi ke sekolah.
Ada kamu. Oke. Supaya kamu tak bingung, kamu terjemahkan saja. Kamu itu bahasa Arabnya, kalau dia laki-laki anta, kalau dia perempuan anti. Oke. Anti atau anta, Ahmad, wa Ali, wa Fatimah, pergi. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu tak tahu domirnya, maka perginya, kata kerjanya selamanya salah. Terus ini domirnya apa? Tengok. Kalau kamunya tak ada, domirnya hum. Tapi kalau kamunya nongol satu di sini, maka domirnya jadi apa? Ada kamu, ada Ahmad, ada Ali, ada Fatimah dalam satu tempat. Domirnya jadi apa? Jadi antum. Antum. Perhatikan itu. Ada kamu saja nongol. Oke. Kalau misalkan kalau sudah antum pergi, bahasa Arabnya dhahaba yadhhabu, berarti anta wa Ahmad wa Ali wa Fatimah tadhhabuna. Kenapa tadhhabuna? Karena dhamirnya dhamirnya antum. Perhatikan lagi, makanya sering-sering diulang-ulang itu dhamir dan cara menggunakannya pada fi'il mudhari. Karena kalau tak kamu ulang, habis dah. Percuma kamu belajar. Dah. Itu kalau yang nongol di sini kamu. Kalau yang nongol di sini ternyata saya misalnya. Terjemahkan saja. Saya bahasa Arabnya ana. Ana Ahmad wa Ali wa Fatimah pergi. Perhatikan. Ada saya di situ, ada Ahmad, ada Ali, ada Fatimah, maka dhamirnya berubah menjadi nahnu. Dengar. Kalau di sini kamu, dia jadi kalian. Kalau di sini tidak ada kamu, tidak ada saya, jadi mereka. Kalau di sininya saya itu jadi kami. Sudah tahu domirnya nahnu, baru kita tulis. Dhahaba yadhhabu, nahnu nadhhab. Ana Ahmad wa Ali wa Fatimah nadhhabu. Oke, sudah kita cukupkan sampai di situ. Ulasan tentang bagaimana cara menggunakan domir, bagaimana cara mendeteksi domir. Ini domir ini maknanya 2 kah, 3 kah, atau lebih dari 3. Kemudian macam mana merubah fi'il mudhari'nya sesuai dengan domir. Kalau itu sudah kamu kuasai, percayalah cakap saya, belajar makin mudah. Tapi kalau itu tidak kamu kuasai, maka pelajaranmu makin sulit. Oke, selesai. Sekarang kita membahas tentang huruf jar. Huruf jar itu apa sih? Bahasa Arab itu kadang ada yang bisa diterjemahkan, tapi kadang ada yang tak bisa diterjemahkan. Nah, karena kalau dipaksa diterjemahkan, maknanya rancu. Contoh misalkan hadis sahih. Itu terjemahannya ada yang bilang hadis sehat, ada yang bilang hadis kuat. Padahal sahih itu sebetulnya artinya betul. Lawan betul itu harusnya salah. Tapi lawan hadis sahih itu hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Sementara sahih ini arti aslinya adalah betul. Jadi agak rancu dia, dah. Jadi ada istilah yang bisa diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ada istilah sudah baku, tak usah diterjemah lagi. Oke, dengarkan. Huruf jar itu apa sih? Paling simpel masalah huruf jar itu adalah, saya kasih tahu dulu, kita tuliskan dulu huruf jar itu banyak, ada 20 biji. Tapi hari ini kita membahas sedikit saja. Pertama fi, ila, min, ala. Sudah itu saja. Fi artinya di dalam, ila artinya ke, min artinya dari, ala artinya di atas. Ini sudah pernah saya tuliskan di rekening kamu, maka kamu buka catatan itu sambil kita belajar. Perhatikan. Ini ada kalimat tadi, saya, Ahmad, Ali, dan Fatimah pergi. Dah, ini sudah dapat kita. Sekarang ke sekolah. Perhatikan, ada kalimat ke. Ke itu bahasa Arabnya ila. Dah. Ila ini namanya huruf jar. Apa terjemahan huruf jar? Tidak penting. Tidak penting. Yang jelas kamu tahu bahwa kalau maknanya ke itu bahasa Arabnya ila. Kalau di itu di dalam bahasa Arabnya fi. Kalau dari itu min. Perhatikan baik-baik. Sekolah itu bahasa Arabnya madrasatun. Ingat, ini isim nakirah. Kalau ditambah pakai alif lam, tulisannya al-madrasatu. Ya, ini tanpa alif lam.
Ini menggunakan alif lam, tidak boleh tanwin. Al-madrasatu. Perhatikan baik-baik. Dhammah ini itu bisa berubah menjadi fathah, bisa berubah menjadi kasrah. Oke. Kapan dhammah? Tentu kemarin dah saya jelaskan kalau dia terletak di awal kalimat. Nanti namanya kita kasih tahu nanti. Kapan dia fathah kita pending dulu. Sekarang kapan dia kasrah? Perhatikan. Kata benda, isim, ma'rifah yang didahului oleh alif lam di belakangnya, harokatnya berubah menjadi kasroh itu kalau di depannya ada huruf jar. Ada huruf jar. Huruf jar fi, ila, min, ala. Salah satu dari huruf jar. Kemudian setelahnya ada kata benda, maka kata benda itu saya harus bilang untuk saat ini harus ditulis menggunakan alif lam di depannya. Kemudian harokatnya wajib kasroh. Wajib kasroh. Kita terjemahkan. Ke itu bahasa Arabnya ila. Sekolah itu madrasatun. Tengok, perhatikan baik-baik. Cara menulisnya madrasatun gunakan alif lam. Alif lam, penting ini. Harokat dhammatain dirubah menjadi kasrah. Tidak boleh dhammah, tidak boleh fathah. No. Wajib kasrah. Kalau ditanya kenapa wajib kasrah? Karena di depannya ada huruf jar. Jadi kata benda kalau di depannya ada huruf jar, salah satu huruf jar, maka harokatnya wajib kasroh. Jadi ini bahasa Arab yang betulnya apa? Ana, Ahmad, Ali, wa Fatimah. Karena dhamirnya tadi nahnu, nazhabu. Masukkan ila, sekolah, ilal madrasati. Tidak boleh tu, tidak boleh ta. No, wajib ti. Kenapa wajib ti? Karena di depannya ada huruf jar. Oke? Contoh lain. Saya pulang dari sekolah. Pulang bahasa Arabnya apa? Raja'a, yarji'u. Saya bahasa Arabnya apa? Ana. Kalau dhamirnya ana, maka huruf mudhari'nya menggunakan huruf apa? Tetap ya kah, nun kah, ta kah, atau alif ya? Diganti menjadi alif. Tulis ana arji'u. Dari rumah. Rumah itu bahasa Arabnya baitun. Atau kita menggunakan alif lam al baitu. Tengok, perhatikan. Dari itu bahasa Arabnya min. Tulis saja mina. Kenapa mina nanti dibahas. Masukkan rumah. Ya, tengok, perhatikan. Ini tidak boleh dhammah, tidak boleh fathah. No. Wajib kasroh. Kenapa wajib kasroh? Karena sebelumnya ada huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Oke? Contoh yang lain misalkan. Kami duduk di atas lantai. Kami bahasa Arabnya apa? Nahnu. Duduk bahasa Arabnya apa? Jalasa yajlisu. Kita ambil yang fi'il mudhari saja. Karena dhamirnya sudah kami, maka huruf ya-nya diganti dengan huruf nun. Nahnu najlisu. Oke. Di atas itu bahasa Arabnya ala. Tuliskan. Ala. Lantai itu bahasa Arabnya al-bilatu.
Al-bilatu. Masukkan. Tidak boleh dhammah, tidak boleh fathah. No. Wajib kasroh. Kenapa wajib kasroh? Karena di depannya ada huruf jar. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Tapi kalau kamu tak perhatikan baik-baik, tak bisa dia. Dah, ini contoh yang paling mudah. Nanti kalau kamu temukan di dalam tulisan bahasa Arab, setelah huruf jar nisad, isim setelahnya tak menggunakan alif lam. Bahkan harokatnya fathah, tidak pula kasroh. Kenapa macam gitu? Kok boleh? Boleh. Tapi itu pembahasannya nanti, masih terlalu jauh. Oke? Mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Karena pembahasannya sangat simpel dan mudah. Kamu harus tahu dhamirnya apa. Kemudian macam mana merubah kata kerjanya. Kemudian kalau dia ada kalimat ke, di, dan lain sebagainya tadi, yang ada 4 tadi. Cara menulisnya macam gini lah. Masukkan huruf jar, isim setelahnya menggunakan alif lam, harokatnya kasroh. Mudah saja. Dah? Selesai. Simple saja. Nanti kalau ini sudah tamat, sudah khatam kamu belajar, saya akan terangkan tentang ada lagi materi namanya maf'ulun bih. Macam mana menggunakan maf'ulun bih, macam mana cara menulisnya, macam mana cara mengharokatinya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini karena pembahasannya sangat simpel dan mudah. Mudah-mudahan bermanfaat, sering-sering diulang-ulang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kamu belajar bahasa Arab, kalau kamu tak tahu dhamirnya apa, jumlahnya berapa, kemudian kamu pasti tidak akan bisa merubah kata kerjanya. Ingat, salah kamu mendeteksi, menerka dhamirnya, maka kata kerjanya selamanya tidak akan pernah betul. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kirim salam sama mak bapak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.